Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya sendiri, berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya dumateng panjenengan sedaya, mari kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah, baik perintah itu kepada antara kita dan Allah maupun antara kita dengan sama manusia dan juga kepada lingkungan. Dalam waktu yang bersamaan kita juga berusaha senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhubungan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah sosial yang berlaku antara sama manusia maupun pada lingkungan. Karena dengan modal takwa ini kita semua akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nilai takwa ini adalah yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Perlu diingat, di sini Allah tidak mengatakan a'lamakum, yang paling pinter, yang paling banyak ilmunya. Juga tidak bersabda aghnakum atau aktsarukum amwalan, yang paling kaya ataupun yang paling banyak hartanya. Artinya ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan dengan nilai-nilai takwa. Ilmu itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan takwa. Derajat hafidhul Quran itu juga mulia, tetapi kalau tidak dinilai, tidak disertai dengan takwa, maka justru akan menjerumuskan kita, menjerumuskan pemiliknya ke jurang neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Juga pernah ditanya amalan apa, perbuatan apa yang paling banyak menyerumuskan orang ke neraka. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhiluhum annar faqala al ajwafani al famu wal farju, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kebanyakan amal perbuatan yang memasukkan manusia ke surga, maka beliau menjawab dengan tegas, singkat, yaitu taqwallah dan husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, tata krama. Ini menyangkut hubungan manusia dengan sesama ataupun kepada lingkungan.
Sebaliknya ketika ditanya apakah amalan yang menyebabkan orang masuk neraka, Rasulullah menjawab, yaitu 2 lubang, yakni mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin yang berbahagia, takwallah dan akhlak yang baik ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika seorang itu melaksanakan takwallah dengan baik, maka akan timbul secara otomatis dari dirinya, yaitu perilaku yang baik, akhlak yang baik. Akhlak sering juga disebut etika, walaupun sebenarnya ada perbedaan yang prinsip. Akhlak merupakan suatu sistem kehidupan manusia, meliputi tata susila, budi pekerti, adat istiadat kebiasaan, sopan santun, adab dan tata krama dari seluruh perilaku manusia, baik terhadap Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah maupun terhadap alam dan segala isinya, termasuk di dalamnya manusia, sebagai interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk muamalah. Lebih jauh, akhlak bukan saja berfungsi sebagai pengendali diri secara pribadi, tetapi juga sebagai standar untuk mengukur tinggi rendahnya suatu berhadapan manusia. Salah satu penyair Arab, Syauqi Bik, pernah mengatakan, wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in humu dhabat akhlaqum dhahabu. Kelestarian suatu bangsa bergantung pada akhlaknya. Jika akhlaknya runtuh, maka runtuhlah bangsa itu. Dalam sejarah kehidupan manusia, kalau kita perhatikan dengan seksama, baik buruknya manusia, baik buruknya bangsa, kelompok, itu tergantung akhlaknya. Dalam Al-Quran pun sering disebutkan banyak manusia-manusia yang berhasil, yang sukses dalam menjalani kehidupan ini. Di antara contoh yang paling menonjol, manusia yang paling berhasil adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau sejak kecil sudah dikenal oleh sesamanya berakhlak luhur. Sejak kecil sudah dikenal jujur sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Ketika usia sesamanya bermabuk-mabukan, minum-minuman, anak atau pemuda yang bernama Muhammad ini tidak ikut-ikutan, sehingga Allah SWT sendiri pernah memuji. Dan ini satu-satunya manusia yang pernah dipuji langsung oleh Allah SWT, yang tercantum dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berakhlak yang agung, berbudi pekerti yang agung. Bulan ini, bulan Rabiul Awal, 14 abad lebih yang lalu dilahirkan sosok manusia yang bernama Muhammad, yang akhirnya diangkat menjadi Rasul. Manusia yang patut kita teladani, manusia yang harus kita idolakan. Beliau diutus juga untuk dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu, di balik itu juga banyak cerita-cerita manusia yang hancur kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok. Salah satunya Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Qarun dan Fir'aun di zaman Nabi Musa, sebagian kaum Nabi Lut, sebagian kaum Nabi Nuh. Mereka hancur mendapat azab dari Allah SWT juga karena akhlak, karena mereka tidak memperhatikan akhlak. Secara umum di dalam Al-Quran telah disebutkan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu
wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa akhlak merupakan salah satu ciri penting dari kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang paling baik di antara kamu, yang paling baik di antara kaum mukminin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat lain, khiyarukum ahasinikum akhlaqa, sesungguhnya yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik akhlaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini dan untuk selanjutnya tema pembicaraan mengenai akhlak perlu terus dimunculkan dalam setiap tempat dan kesempatan, karena bila setiap hari kita membaca majalah atau koran, kita melihat betapa perbuatan sebagian manusia telah melampaui batas kemanusiaannya. Terjadinya pembunuhan sadis yang bukan saja dilakukan terhadap orang yang dianggap musuh, tetapi juga ia lakukan terhadap orang yang paling dekat pada dirinya, terhadap anak atau istri yang seharusnya ia cintai. Memperkosa anak di bawah umur dan bahkan terhadap anak kandungnya sendiri sering terjadi, sering kita dengarkan dalam berita-berita maupun kita baca di dalam media sosial. Mengapa hal ini terjadi? Banyak faktor penyebabnya, antara lain karena tipisnya keimanan dan tak terpeliharanya akhlak yang baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita wajib memelihara keduanya, sebab tegaknya konstruksi kehidupan manusia disebabkan oleh terpadunya kekuatan jasmani dan rohani yang sehat. Untuk itu, bila jasmani ingin tetap sehat, perlu adanya pemeliharaan yang baik, kerja dan istirahat yang teratur, gizi dan vitamin yang cukup, makan dan minum tidak berlebihan, dan lain-lain. Demikian juga bila bangunan rohani manusia agar tetap sehat dapat melahirkan sikap mulia dan terpuji, maka mesti dipelihara dengan baik dan kontinu. Menurut Imam Ghazali, agar bangunan rohani manusia tetap sehat dan melahirkan sikap mulia, ada beberapa hal yang mesti ada dan tetap sehat. Bila salah satu tidak ada atau sudah rusak, maka pertahanan dirinya akan rapuh dan mudah goyah. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada hadis tadi, kebanyakan hal yang menyebabkan orang masuk neraka adalah dua lubang, salah satunya adalah mulut. Sering kita dengar salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu tergantung sejauh mana dia dapat menjaga lisannya. Kaum muslimin yang berbahagia, lisan ini perlu kita jaga, jangan sampai menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, baik orang lain itu orang yang paling dekat, saudara, pasangan hidup, maupun teman sekamar atau seorganisasi. Dengan menjaga lisan ini, kita insya Allah akan selamat baik dunia maupun di akhirat. Salah satu hadis sering disampaikan oleh guru-guru kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang di mana orang muslim yang lain itu selamat, terhindar dari lisan dan tangannya.
Artinya dia punya lisan tidak pernah digunakan untuk menyakiti orang lain dengan perkataannya, juga dengan tangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian juga kemaluan farji ini juga menyebabkan orang masuk neraka. Karena itu dalam Al-Quran termasuk ciri orang yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya atau budak yang dimiliki. Kaum muslimin yang berbahagia, terakhir kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, memelihara akhlak yang baik, yang mulia. Karena dengan akhlak ini kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin wa mukhzil kafarati wadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mujzilu thawabis sabirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu qaidul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa tamassaku bid-dinil qawim wa alamu anna Allah amarakum bil idisami bihablil matin fati'u wa nahakum 'anit tafarruqi fahdaru. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw fil haqqi wa kanu bi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'an al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yatikum wa la dzikrullahi akbar.